Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kita lanjutkan ayat ikhwah. Kita masuk hadis yang ke-6, bab bayanis shalawat allati hiya ahadu arkanil Islam. Bab penjelasan tentang salat 5 waktu yang merupakan salah satu rukun Islam. Hadis Talhah bin Ubaidillah, ia berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min ahli Najdin sa'ira ra's yusma'u dawiyu sawtih wa la yufqahu ma yaqul hatta dana fa idza huwa yas'alu 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsu salawatin fil yawmi wal lailah. Faqala hal alayya ghayruha? Qala la illa an tatawwa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa siyamu Ramadan. Qala hal alayya ghayruhu? Qala la illa an tatawwa. Qala wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakah. Qala hal alayya ghairuha? Qala la illa an tatawwa. Qala fa adbara ar-rajul wa huwa yaqul wallahi la azidu ala hadha wa la anqus. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflah in sadaqa. Hadis Talhah bin Ubaidillah, ia berkata, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari penduduk Najd. Dari penduduk apa? Najd. Dalam keadaan rambutnya itu acak-acakan. Karena memang kalau dahulu ya di padang pasir itu mereka kalau perjalanan jauh itu pasti rambutnya akan apa? Berdebu, gak karuan. Yusma'u dawiyu sauti, terdengar dengungan suaranya. Wala yufqahu ma yaqul, namun tidak dipahami apa yang ia ucapkan. Hatta dana, sehingga ia mendekatlah. Fa idza huwa yas'alu 'anil Islam, ternyata ia mau bertanya tentang Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda, khamsu salawatin fil yawmi wal lailah. Salat 5 waktu sehari semalam. Faqala hal alayya ghairuha? Lalu ia berkata, apakah ada selain salat 5 waktu yang wajib atasku? Maka Rasulullah SAW bersabda, la, tidak ada. Illa an tatawwa, kecuali kalau kamu mau sholat sunnah. Lalu Nabi pun menyebutkan tentang zakat. Lalu dia berkata lagi, qala hal alayya ghairuha? Apakah ada selain zakat yang diwajibkan atasku? Qala la illa an tatawwa, tidak ada.
kecuali kalau kamu mau ya zakat yang sunnah, itu sedekah. Qala fa'adbara ar-rajulu wa huwa yaqul wallahi la azidu ala hadha wa la anqus. Lalu orang itu pun pergilah sambil berkata, demi Allah, aku tidak akan menambah atas ini dan aku tidak akan mengurangi. Maka Rasulullah SAW bersabda, aflah in sadaq. Dia beruntung jika dia jujur. Hadis ini, saudaraku sekalian, kita ambil faidah yang bisa kita petik dari hadis ini. Faidah yang pertama yaitu istihbabur rihlah fi talabil ilm. Disunnahkan ya mengadakan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu. Disunnahkan mengadakan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu, karena orang ini bayangkan jauh dia berjalan dari Najd. Dan jarak Najd dengan kota Madinah itu ya bisa 1000 km. Jauh banget. Iya, karena Saudi itu ada dua bagian. Bagian Hijaz itu yang mendekati Laut Merah. Dan bagian Najd itu seperti Riyadh, ya, Qasim, itu yang mendekati ke arah ini Pak, Uni Emirat, ya, Qatar, itu namanya Najd. Itu jauh banget, ya. Pokoknya orang ini, masya Allah, dari Najd datang ke Hijaz, ke kota Madinah, hanya mau bertanya tentang Islam. Sehingga ini menunjukkan bahwa kita disyariatkan, disunnahkan untuk mengadakan perjalanan jauh, dalam rangka menuntut ilmu. Di mana yang pertama kali mensyariatkan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu adalah Nabi Musa. Nabi Musa, di mana Nabi Musa minta kepada Allah agar bisa bertemu dengan Khadir. Ini gara-garanya disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari ya, bahwasanya Nabi Musa ditanya, ya, adakah orang yang lebih berilmu dari engkau? Apa kata Nabi Musa? La, tidak ada. Maka Allah kemudian menegur Nabi Musa. Kata Allah, bala, ada. Hambaku Khadir. Maka kemudian Nabi Musa minta kepada Allah agar bisa bertemu dengannya. Maka Nabi Musa pun mengadakan perjalanan jauh, Pak. Hanya ingin mau menuntut ilmu kepada siapa? Khadir. Padahal para ulama sepakat bahwa Nabi Musa jauh lebih utama daripada Khadir. Ya. Khadir diberikan oleh Allah ilmu tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Sedangkan Nabi Musa diajarkan oleh Allah tentang ilmu syariat. Nah, tentu ilmu syariat lebih utama akan Islam. Ya. Tapi syahidnya di situ apa? Nabi Musa mengadakan perjalanan jauh. Di zaman Rasulullah SAW banyak orang dari jauh datang ke Rasulullah SAW ya untuk belajar ilmu. Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat pun juga mengadakan perjalanan jauh. Jabir bin Abdullah ya mendengar ada satu hadis yang hanya diketahui oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Unais. Dan Abdullah bin Unais ini adanya di Syam. Maka Jabir segera beli unta, berjalanlah dengan unta tersebut ke Syam sebulan lamanya hanya untuk menimba satu hadis saja. Ya. Setelah Jabir bertemu dengan Abdullah bin Unais, lalu diberitahu hadis tersebut, langsung saat itu pulang lagi ke kota Madinah. Subhanallah. Maka dari itu ya akhwat Islam, kita juga berusaha semangat ya mengadakan perjalanan jauh ya
tempat-tempat yang di situ banyak para ulama, kita timba ilmunya. Apalagi di zaman sekarang, alhamdulillah, transportasi itu dimudahkan. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, akhi, itu su'alu ahlil ilm. Itu disyariatkan bertanya kepada para ahli ilmu dalam perkara-perkara yang kita butuhkan dalam agama kita. Yang disyariatkan kita untuk bertanya kepada ahli ilmu dalam perkara-perkara yang kita butuhkan dalam agama kita. Dan tentu saudaraku ya, dalam masalah bertanya ada hal yang harus kita perhatikan. Ya, ketika kita hendak bertanya kepada ulama atau ahli ilmu, maka ada yang harus kita perhatikan. Apa itu? Yang pertama, berusaha untuk menjaga adab. Ya, berusaha untuk menjaga apa? Adab. Sebab ketika pertanyaan kita tidak adab, tentu kemungkinan besar ulama tersebut bisa jadi tidak mau jawab. Atau jawab pun sekedarnya saja. Yang kedua, jangan banyak bertanya. Jangan apa? Banyak bertanya. Kenapa? Karena banyak bertanya itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sabda apa? Fa innama ahlaka alladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafum ala anbiya'ihim. Karena kata Rasulullah SAW, yang membinasakan orang-orang sebelum kalian itu yang pertama apa? Banyak bertanya. Dan yang kedua apa? Menyelisihi Nabi mereka. Ternyata banyak bertanya itu bisa membinasakan. Makanya Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk banyak bertanya. Dan para sahabat ya merasa senang kalau ada orang Arab Badui datang lalu mereka bertanya. Kenapa? Karena para sahabat dilarang oleh Rasulullah SAW banyak bertanya. Namun Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan boleh banyak bertanya dalam satu keadaan, yaitu kalau kita sedang mempelajari sebuah ilmu dan kita kurang paham, maka kita banyak bertanya demi untuk memahami ilmu tersebut. Misalnya antum belajar ilmu waris, puyeng kan? Makanya antum terpaksa banyak bertanya, maksudnya ini gini, supaya lebih paham lagi, enggak masalah. Kalau memang ternyata itu perkara yang dibutuhkan. Nih, duduk tapi tidur, Pak. Ini bukan tempat tidur, Pak. Ini majelis taklim. Yang tidur, Pak ya. Iya. Taib akhwat Islam, ya. Jadi ini adalah faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, yaitu tentang pentingnya kita bertanya kepada para ahli ilmu. Allah menyuruh kita untuk bertanya kepada para ahli ilmu. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanya ya ahli zikr jika kamu tidak tahu. Ya. Kemudian poin yang ketiga yang harus diperhatikan dalam masalah pertanyaan apa, Pak? Jangan bertanya tentang hal-hal yang tidak menimbulkan amal. Jangan bertanya tentang perkara hal-hal yang tidak menimbulkan amal. Dahulu salafus saleh, mereka paling tidak suka kepada pertanyaan yang tidak menimbulkan amal. Iya. Selalu yang mereka tanyakan adalah pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan amal. Adapun yang tidak menimbulkan amal, mereka tidak suka. Contohnya, pertanyaan yang tidak menimbulkan amal apa, Pak? Contoh misalnya, ada orang bertanya,
Dulu malaikat Jibril tugasnya memberi wahyu kepada para nabi dan rasul. Sekarang para nabi dan rasul sudah enggak ada. Terus sekarang malaikat Jibril tugasnya apa? Kita katakan ente kepo. Iya. Apa yang bertanya seperti itu tidak menimbulkan amal? Apa yang bisa kita amalkan dari pertanyaan itu? Nggak ada. Iya. Makanya subhanallah ya, yang namanya kejadian Isra dan Mi'raj itu masyhur di kalangan para sahabat. Tapi subhanallah tidak ada satupun sahabat yang bertanya kepada Rasulullah terjadinya kapan, bulan apa. Tidak ada. Sehingga para ulama berbeda pendapat, Pak. Kapan terjadinya Isra Mi'raj? Ada yang mengatakan bulan Ramadan, ada yang mengatakan bulan Rajab, ada yang mengatakan, kata para ulama nggak ada dalil semuanya itu. Ya. Ternyata tidak ada satupun sahabat yang bertanya tentang itu. Kenapa? Karena itu tidak menimbulkan apa? Amal. Tidak menimbulkan amal. Makanya para ulama terdahulu, salafus saleh, ya, tidak suka pertanyaan yang tidak menimbulkan apa? Amal. Kemudian yang poin yang selanjutnya yang diperhatikan dalam masalah pertanyaan, Pak. Salafus saleh terdahulu tidak menyukai pertanyaan tentang permasalahan yang belum terjadi. Salafus saleh terdahulu tidak menyukai pertanyaan tentang permasalahan yang belum terjadi. Sebagian mereka kalau bertanya, sudah terjadi belum? Belum. Biarkanlah dulu terjadi. Baru kamu tanya. Kecuali kalau memang itu kemungkinan besarnya terjadi dan sangat dibutuhkan, Pak. Maka yang seperti ini nggak masalah. Adapun kalau itu belum terjadi, maka nggak perlu dipertanyakan. Iya. Demikian pula ya akhwal Islam, ya pertanyaan-pertanyaan yang itu sifatnya mustahil terjadi. Pertanyaan yang sifatnya mustahil terjadi. Iya. Seperti misalnya ada yang bertanya, kalau kambing sama babi kawin, hasil perkawinannya halal apa haram? Iya. Kalau kambing sama babi dikawinkan, hasil perkawinannya halal apa? Haram. Maka kita katakan udah ada belum hasilnya? Nah seperti ini mustahil terjadi. Yang seperti ini nggak perlu dijawab. Ya, kenapa? Hal-hal seperti ini sudah kita sebutkan tadi. Ya, pertama belum terjadi dan kemungkinan juga kecil terjadi. Ya. Faedah selanjutnya ya akhi yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan akhi, hadis ini dijadikan dalil oleh jumhur bahwa salat yang Allah wajibkan hanyalah salat 5 waktu saja. Selain salat 5 waktu tidak wajib. Sehingga akhirnya terjadi perselisihan para ulama misalnya tentang masalah hukum salat Idul Fitri dan Idul Adha. Apakah salat Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya wajib atau hukumnya sunnah? Jumhur mengatakan sunnah. Dalilnya hadis ini. Di sini orang Arab Baduy itu bertanya, apakah ada sholat lain selain sholat 5 waktu yang diwajibkan atasku wahai Rasulullah? Hal alayya ghairuha? Kata Rasulullah, la, tidak ada. Illa an tatawwa, kecuali kalau kamu sholat sunnah. Kalaulah kata jumhur, sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu wajib, tentu Nabi akan jawab ada. Itu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Sementara ulama lain berpendapat sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha hukumnya wajib. Ya.
hukumnya fardu ain. Dalilnya pertama firman Allah, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Salat yang dimaksud di sini kata mereka salat Idul Adha. Wanhar itu sembelihan udhiyah. Mereka juga berdalil dengan hadis bahwa Nabi SAW menyuruh semua wanita keluar. Sampai-sampai gadis-gadis yang dipingit, para perawan, demikian pula. Bahkan wanita haid pun sampai-sampai disuruh keluar. Ya, menyaksikan seruan kaum muslimin. Lalu ada seorang wanita berkata kepada Rasulullah, "Ihdana la takunu laha jilbab." Ya Rasulullah, salah seorang dari kami enggak punya jilbab, gimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda apa? "Litalbasha ukhtuha min jilbabiha." Hendaknya saudarinya itu meminjamkan jilbabnya. Sampai-sampai wanita yang enggak punya jilbab enggak dikasih keringanan. Kata mereka, yang seperti ini enggak mungkin hukumnya apa? Sunnah. Sebab kalau itu hukumnya sunnah, orang yang enggak punya jilbab dikasih rukhsah, cuma sunnah kok. Tapi ketika itu hukumnya bukan sunnah, wajib. Sampai-sampai Nabi menyuruh wanita yang enggak punya jilbab pun untuk pinjam apa? Jilbab ke temannya, ke saudarinya. Iya. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Ini pendapat yang saya condong kepadanya ya pendapat yang mengatakan wajib. Ini pendapatnya Syekhul Islam Taimiyah, Syekh Utsaimin, Syekh Albani. Adapun hadis ini dijawab oleh mereka bahwa hadis ini ya maksud daripada hadis ini adalah kewajiban-kewajiban yang sifatnya sehari semalam. Adapun kewajiban yang itu setahun sekali tidaklah masuk di dalam hadis ini. Terlebih ada hadis-hadis lain atau dalil-dalil lain yang menunjukkan akan kewajibannya, Allahu a'lam. Hadis ini kita ambil faidah ya akhi. Yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan akhi bolehnya mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib saja tanpa yang sunnah-sunnah. Kenapa? Karena orang ini berkata, "Wallahi la azidu ala hadza wa la anqus." Demi Allah, aku tidak akan menambah lebih dari ini dan aku tidak akan mengurangi. Ya. Artinya aku hanya akan mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib saja. Saya tidak akan menambah lebih dari itu. Artinya aku tidak mau melakukan yang sunnah. Saya mau mencukupkan dengan yang wajib saja. Wala angkus, dan aku juga tidak akan mengurangi. Artinya tidak akan meninggalkan yang wajib. Maka apa kata Rasulullah SAW? Aflah in sadaq. Beruntung dia jika dia jujur. Itu menunjukkan bahwa orang yang mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib tanpa yang sunnah-sunnah itu mendapatkan bagian dari falah, keberuntungan. Ya. Namun tentunya akhwat Islam tentu akan beda derajat dengan orang yang bukan hanya sebatas yang wajib-wajib tapi juga melaksanakan yang sunnah-sunnah. Orang yang melaksanakan yang sunnah-sunnah selain yang wajib tentu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam hadis yang lain, yaitu hadis qudsi. Allah taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu 'alaihi." Tidaklah hambaku bertaqarrub kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku senantiasa terus bertaqarrub kepadaku dengan yang sunnah-sunnah hingga aku pun mencintainya. Fa idza ahbabtuhu fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih
wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Kalau aku sudah mencintainya, aku akan menjadi pendengaran yang ia mendengar dengannya, penglihatan yang ia melihat dengannya, tangan yang ia bergerak dengannya, dan kaki yang ia berjalan dengannya. Iya. Wa in sa'alani la'utiyanna, kalau dia minta kepadaku pasti aku beri. Wa wala in ista'adzani la'u'izanna, kalau dia mohon perlindungan kepadaku pasti aku lindungi. Masya Allah. Ini pahala buat orang apa Pak? Yang tidak mencukupkan dengan yang wajib, tapi ditambah dengan apa? Yang sunnah. Allah tegas mengatakan di situ, senantiasa hambaku bertaqarrub kepadaku dengan yang sunnah hingga aku pun mencintai. Jadi ya, ketika kita memperbanyak yang sunnah selain yang wajib, maka kita akan mendapatkan cinta Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita mencukupkan diri dengan yang wajib, boleh saja. Ya, tapi tentunya derajatnya lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang juga menambah dengan yang sunnah-sunnah, saudaraku sekalian. Bahkan Nabi SAW pernah menegur orang yang meninggalkan perkara yang sunnah. Hadis dalam riwayat Muslim, ketika itu Nabi SAW sedang khutbah Jumat, lalu datanglah seorang sahabat yang bernama Sulaim al-Ghatafani. Masuklah ia ke masjid dan langsung duduk, enggak sholat tahiyat masjid. Apa kata Rasulullah kepada sahabat ini? Sholaita, kamu sudah sholat belum? Belum ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kum harka raka'ataini wa tajawaz bihima. Berdirilah kamu sholat. Sholatlah 2 rakaat dan ringankan sholatmu. Sehingga dijadikan dalil oleh Imam Al-Qurtubi, ini menunjukkan boleh kita menegur orang yang meninggalkan perkara yang sifatnya sunnah muakkadah. Boleh menegur orang yang meninggalkan perkara yang sifatnya apa? Sunnah muakkadah. Ya. Kalau antum melihat ada orang masuk masjid nggak sholat tahiyat masjid, tegur dia. Antum sudah sholat tahiyat masjid belum? Iya. Kenapa? Karena Nabi pun menegur. Memang ya, masalah khilafiyah juga sebetulnya sih. Apakah sholat tahiyat masjid itu hukumnya wajib atau sunnah? Ya. Jumhur ulama mengatakan sholat tahiyat masjid hukumnya sunnah, bukan wajib. Dalilnya hadis yang sedang kita bahas ini. Sementara Ibnu Hazm mengatakan sholat tahiyat masjid hukumnya wajib, enggak sunnah. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan. Nabi bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid, fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, jangan duduk sampai ia salat 2 rakaat. Kata beliau, ini hadis menunjukkan bahwa salat tahiyat masjid hukumnya wajib, bukan sunnah. Dan ini pendapat yang dibela oleh Syekh Albani rahimahullah, Syekh Masyhur dan yang lainnya, bahwa salat tahiyat masjid itu hukumnya apa? Wajib. Tapi jumhur ulama, dan ini pendapat imam yang 4, bahwa salat tahiyat masjid hukumnya apa? Sunnah, tapi sunnahnya sunnah yang sangat ditekankan. Iya. Makanya jangan lupa ya, antum kalau masuk masjid jangan cuma lewat doang, Mbak. Karena disebutkan dalam hadis, di antara tanda hari kiamat, masjid itu hanya untuk jadi tempat lewat, kata Rasul. Iya. Jangan. Kita masuk masjid, laksanakan hak masjid. Apa hak masjid? Itu sholat tahiyat masjid. Iya. Ikhwatul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Di sini kita ambil faidah bahwa orang tanda kejujuran min alamat sidqil iman fi'lul wajibat.
wa tarkul muharramat. Di antara tanda kejujuran iman adalah melaksanakan kewajiban dan menjauhi perkara yang haram, yang dilarang. Di antara tanda kejujuran iman adalah menjalankan kewajiban dan meninggalkan apa? Perkara yang diharamkan. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan apa? Aflah in sadaq. Dia beruntung kalau dia jujur. Karena orang ini mengatakan apa? Demi Allah, aku tidak akan tambah lebih dari itu. Dan aku tidak akan kurangi, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Aflah. Ya, dia aflah. Apa aflah? Beruntung. In sadaq, jika dia jujur. Berarti itu menunjukkan bahwa tanda orang yang jujur imannya adalah dia melaksanakan kewajiban dan menjauhi apa? Larangan. Ya. Adapun orang yang meninggalkan kewajiban, masih melakukan yang haram-haram, kejujurannya masih kurang. Kejujurannya tidak sempurna dalam keimanannya. Ya. Kita masuk ke bab berikutnya, bab bayanil iman alladzi yadkhulu bihil jannah. Bab penjelasan iman alladzi yang masuk surga dengannya. Artinya iman seperti apa yang bisa memasukkan ke surga. Hadis nomor 7, hadis Abi Ayyub Al-Ansari, anna rajulan qala Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah. Faqala al-qawm malah. Faqala Rasulullah SAW, arabum malah. Faqala Nabi SAW, ta'budullah wa la tushriku bi syai'a. Wa tuqimus salah, wa tu'tiz zakah, wa tasilur rahim. Dharha qala ka'annahu kana ala rahilati. Hadis Abu Ayyub Al-Ansari bahwasanya seorang laki-laki berkata, ya hai Rasulullah, kabarkan kepadaku amal yang bisa memasukkan aku ke surga. Maka orang-orang berkata, ada apa dia? Ada apa dia? Maka Rasulullah bersabda, dia sedang bertanya tentang perkara yang sangat dibutuhkan. Ya, perkara penting. Maka Nabi bersabda, yaitu kamu beribadah kepada Allah dan jangan sekutukan Allah sedikit pun juga. Dan kamu dirikan sholat, bayar zakat, dan sambung silaturahim. Biarkan unta itu. Seakan-akan beliau di atas apa? Unta, karena orang ini kan tiba-tiba datang langsung memegang tali apa? Tali unta itu. Ya. Hadis nomor 8 juga mirip. Hadis Abi Hurairah anna A'rabiyan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ada orang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu orang ini berkata, "Tullani ala amalin idza amiltu dakhaltul jannah." Tolong tunjukkan aku, hai Rasulullah, kepada amal yang apabila aku amalkan itu bisa memasukkan aku ke surga. Wala ta'budullah la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salatal maktubah wa tu'addiyaz zakatal mafruḍah wa tasumu ramadan. Itu kamu beribadah kepada Allah dan jangan sekutukan Allah sedikit pun juga. Dan kamu mendirikan sholat yang diwajibkan, membayar zakat yang wajib, dan berpuasa Ramadan. Wala wallazi nafsi biyadih la azidu ala hadha. Maka orang itu berkata, demi zat yang diriku berada di tangannya, aku tidak akan menambah lebih dari itu. Falamma walla, ketika orang itu pergi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadha. Siapa yang merasa suka
untuk melihat seorang laki-laki penduduk surga, lihat saja orang tadi. Iya. Baik, akhi, dari hadis ini kita ambil faidah. Hadis ini menunjukkan, akhi, bahwa dahulu para sahabat, ya, semangat dan selalu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa? Tentang amal. Tentang amal. Ini dia datang ke Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amal yang bisa memasukkan aku ke surga, ya Rasulullah. Iya. Ada sahabat lagi yang datang, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal. Amal apa yang paling utama, ya Rasulullah? Itu menunjukkan bahwa para sahabat orang yang paling semangat dalam amalan soleh. Para sahabat orang yang paling semangat dalam apa? Beramal. Makanya amalan yang tidak diamalkan oleh para sahabat dipastikan itu tidak disyariatkan. Hudzaifah bin Yaman berkata, kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Rasulullah SAW fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, jangan kalian lakukan, kata Hudzaifah. Ya. Allah. Makanya Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat menyebutkan bahwa setiap dalil syariat itu harus kita lihat praktek para sahabatnya. Apakah para sahabat mengamalkan dalil ini atau tidak? Ya. Apakah para sahabat mengamalkan dalil ini atau tidak? Maka kata beliau, kullu dalilin syar'iyyin la yakhtu min thalathi halat. Setiap dalil syariat itu ya tidak lepas dari 3 keadaan. Ya, dilihat dari praktek dan amalan para sahabat. Yang pertama yaitu dalil atau hadis nas yang memang diamalkan oleh para sahabat secara terus-menerus atau dalam kebanyakan waktu. Maka yang seperti ini enggak muskilah untuk kita amalkan. Ya. Yang kedua, kata Imam Ibn Asy-Syatibi, dalil yang jarang diamalkan oleh para sahabat kecuali dalam waktu-waktu tertentu saja. Ya. Dan yang ketiga, dalil yang tidak pernah dipraktekkan dan tidak pernah diamalkan oleh para sahabat. Maka yang seperti ini kata Imam Syafi'i, jangan diamalkan. Jangan apa? Diamalkan. Contohnya dalil yang tidak pernah diamalkan oleh para sahabat, contohnya Bapak. Misal, kalau ada beberapa orang masuk masjid, terus orang-orang ini mau sholat tahiyat masjid. Lalu kemudian mereka berkata, bagaimana kalau kita sholat tahiyat masjid berjamaah aja? Loh, kok bisa gitu? Kan Rasulullah bersabda, sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian 27 kali lipat. Ya. Maka kita katakan betul hadisnya. Cuman ada nggak praktek dari para sahabat bahwa mereka sholat tahiyat masjidnya berjamaah? Ada nggak? Nggak ada. Para sahabat satupun yang mempraktekkan seperti itu. Ya udah, jangan dipahami seperti itu. Ya. Contoh lainnya, dalil yang tidak dipraktekkan oleh para sahabat apa Pak? Hadis tentang larangan puasa hari Sabtu. Nabi SAW bersabda, la tasumu yawmas sabti illa fi mafturidhu alaikum. Tidak boleh kalian berpuasa hari Sabtu kecuali yang diwajibkan saja. Kata Syekhul Islam Taimiyah, dalil ini bertabrakan dengan ijma. Tidak ada salafus saleh yang memahami
bahwa kita tidak boleh berpuasa hari Sabtu sama sekali. Yang memahami ini cuma Syekh Albani doang. Dan Syekh Albani nggak punya salaf sama sekali. Tentu ini kesalahan beliau, semoga Allah memaafkan beliau. Iya. Karena difahami oleh para ulama, yang dimaksud dengan larangan berpuasa di hari Sabtu itu kalau disendirikan. Kalau apa? Disendirikan. Adapun kalau tidak disendirikan boleh. Demikian pula dikecualikan kalau bertepatan dengan puasa yang disyariatkan. Makanya Aisyah radhiyallahu anha berkata apa? Rasulullah tidak pernah meninggalkan puasa Ayyamul Bid. Rasulullah tidak pernah meninggalkan puasa Ayyamul Bid. Lalu Aisyah ditanya, ya, bagaimana dengan harinya? Apa kata Rasul kepada Aisyah? Kana la yubali fi ayyaumin kana. Rasulullah tidak peduli di puasa Ayyamul Bid itu jatuhnya di hari apapun, nggak peduli Rasulullah SAW. Berarti, ya, kalau ternyata dilarang sama sekali puasa hari Sabtu, harusnya Aisyah mengatakan apa? Kecuali kalau bertepatan dengan hari Sabtu. Ya. Maka dari itu, tadinya saya berpendapat seperti itu, tapi setelah saya pelajari lagi, tidak ada salafnya. Tidak ada salafnya sama sekali pendapat seperti ini. Jadi saya tinggalkan pendapat itu. Iya. Ikhwatul Islam, azani Allah. Nah ini ya, jadi yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa para sahabat itu orang yang sangat semangat dalam beramal. Maka jadikan patokan para sahabat, Pak, dalam masalah amal. Kenapa? Karena para sahabat lebih semangat beramal dari kita, Pak. Para sahabat paling tahu tentang amalan soleh dari kita. Mereka langsung melihat Rasulullah SAW mempraktikkan Al-Quran, dalil, dan yang lainnya. Iya. Oleh karena itulah Al-Imam Ibnu Qayyim memberikan kaidah, "Lau kana khairan ma sabaquna ilaihi." Kalaulah itu perkara yang baik, tentu mereka sudah mendahului kita kepadanya. Kenapa? Ya, lihirsihim 'alal a'malis salihah. Karena mereka sangat semangat sekali dalam beramal saleh. Iya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayat ikhwah. Kemudian faedah yang selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, hirsun Nabi SAW ala tazawudi ummatihi min abwabil khair. Semangatnya Nabi SAW untuk memberitahu umatnya kepada pintu-pintu kebaikan. Di mana orang ini bertanya kepada Rasulullah tentang apa amal yang bisa memasukkan ke dalam surga. Maka Rasulullah SAW menjelaskan apa saja. Ya, itu kamu beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, ya, silaturahim dan seperti yang lain, membayar zakat, puasa Ramadan. Ini adalah merupakan amal-amal yang bisa memasukkan ke dalam surga. Maka Nabi SAW selalu semangat dalam menjelaskan kepada umatnya tentang hal-hal yang itu bermanfaat untuk agama mereka. Makanya Allah
menyifati Rasulullah SAW semangat memberikan hidayah. Allah berfirman dalam surat At-Taubah di ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian. Bagaimana sifat rasul itu? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Ia merasa susah terhadap apa yang menimpa kalian. Harisun 'alaikum. Semangat sekali memberi hidayah kepada kalian. Ya, bil mu'minina raufur rahim, dan kepada kaum mukminin rauf, kasih, rahim dan sayang. Maka Rasulullah SAW semangat ya, dalam menjelaskan berbagai macam hal kebaikan. Maka demikian pula kita pun harus semangat dalam mengajarkan orang kebaikan, dalam menyampaikan ilmu. Semangat kalau kita hidup sekarang di zaman yang penuh kebodohan. Kita hidup di negeri yang penuh bukan cuma kebodohan, bahkan syubhat dan kesesatan. Asyirikan merajalela, firqah-firqah sesat bergentayangan. Maka kita harus lebih semangat lagi mendakwahi manusia kepada sunnah, kepada tauhid, menjelaskan tentang hakikat din yang hak. Ya. Semangat semaksimal mungkin kita gunakan ya semua wasilah-wasilah yang ada. Faedah selanjutnya akhwal Islam yang bisa kita petik dari hadis ini, itu jawazu takhsisi ba'dil a'mal, bolehnya mengkhususkan sebagian amal. Bil hadzi 'alaiha, untuk kita anjurkan. Bihasbi halil mukhatab, tentunya itu sesuai dengan keadaan orang yang sedang kita ajak bicara. Makanya kalau kita melihat jawaban-jawaban Rasulullah SAW kepada orang yang bertanya tentang amal, beda-beda. Iya. Ada yang bertanya tentang amal apa yang paling utama, Rasulullah mengatakan apa? Ya, iman kepada Allah. Ada lagi yang datang, hai Rasulullah, apa amal yang paling utama? Kata Rasulullah, sholat pada waktunya. Kenapa Rasulullah SAW jawabnya itu beda-beda, Pak? Disesuaikan dengan keadaan orang yang bertanya. Iya. Nah, di sini juga menunjukkan akhi bahwa rukun Islam yang kelima itu sebab yang lima itu ya, sebab terbesar yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Orang ini bertanya kepada Rasulullah tentang amal apa yang bisa memasukkan ke surga. Maka Rasulullah SAW menyebutkan yang pertama, beribadahlah kepada Allah, jangan sekutukan Allah sedikit pun juga. Dirikan sholat, bayar zakat. Dalam hadis yang kedua, puasa Ramadan. Dalam hadis Mu'adz bin Jabal juga bertanya kepada Rasulullah tentang apa amal yang bisa memasukkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Maka Rasulullah menyebut amal itu adalah rukun Islam yang 5. Ya, itu kamu beribadah kepada Allah dan menjauhkan kesyirikan. Kamu mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan haji kemana? Ke Baitullah. Ini 5 perkara ini sebab terbesar, Pak. Seseorang itu masuk ke dalam apa? Surga. Hadis ini juga menunjukkan akal Islam ya, bahwa amal saleh adalah merupakan sebab masuk surga. Amal saleh adalah sebab seseorang masuk ke dalam surga, dan ini bantahan terhadap kaum Murji'ah. Di mana orang Murji'ah punya keyakinan bahwa amal tidak termasuk apa? Iman. Iya. Namun di sini Nabi SAW menjelaskan bahwa amal itulah yang menjadi sebab masuk ke dalam surga.
Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah ke surga disebabkan oleh apa? Amal. Ya. Baik, kita buka tanya jawab. Bolehkah puasa Arafah di hari Sabtu tanpa diikuti puasa hari Jumatnya? Nggak apa-apa. Para ulama ketika ditanya bagaimana kalau puasa Arafah bertepatan dengan hari Jumat? Di Saudi kan puasa Arafah di hari apa? Jumat. Sementara ada hadis yang melarang menyendirikan puasa hari Jumat. Nabi bersabda, la tahtassu yaumal jum'ah bisaum. Jangan kalian khususkan puasa hari Jumat, puasa di hari Jumat. Di zaman Nabi ada seorang wanita berpuasa hari Jumat. Lalu Nabi memanggil dan bertanya, kemarin kamu puasa? Enggak. Dan besok kamu mau puasa? Enggak. Kata Rasulullah, batalkan puasanya. Nah sekarang kalau hari Jumat bertepatan dengan hari puasa Arafah, apakah harus sebelumnya puasa dulu? Kata para ulama, tidak. Kenapa? Karena larangan menyendirikan hari Jumat itu kalau kita puasa niatnya mau mengkhususkan hari Jumat. Adapun kalau bertepatan dengan hari Arafah misalnya, maka tidak ada niat untuk mengkhususkan apa? Hari Jumat. Demikian pula hari Sabtu. Larangan menyendirikan puasa hari Sabtu kalau kita mau apa? Mengkhususkan puasa hari Sabtu. Adapun kalau bertepatan dengan puasa Asyura atau puasa Arafah, ya maka yang sahih, yang rajih boleh, nggak masalah, walaupun tidak berpuasa di hari apa? Jumat. Ya. Salah satu faedah hadis disebutkan kita disyariatkan pergi jauh menuntut ilmu. Lalu bagaimana dengan perkataan ada orang yang berkata begini, ngaji itu di dekat aja dulu, yang dekat juga ada. Ya. Pertama apa? Perkataan ulama anjuran untuk mengadakan perjalanan jauh itu bukan berarti yang dekat nggak kita ambil. Bukan berarti yang dekat nggak kita apa? Ambil. Karena sebagian ulama juga ada yang ternyata tidak keluar kota. Karena saking banyaknya ulama yang ada di negerinya, sehingga mereka mencukupkan dengan yang ulama yang ada di negerinya saja. Dan tidak keluar. Saya lupa nama ulama itu. Ya. Dikatakan bahwa beliau tidak safar, pergi menuntut ilmu. Dan beliau mencukupkan dengan ulama-ulama yang ada di kotanya, di Nisapur. Kalau nggak salah Imam Muslim, apa saya lupa. Ya. Kota Islam, azani Allah wa iyyakum. Kalau memang di negeri kita sudah banyak banget seabrek-abrek dan kita cukupkan, silahkan aja. Cuman kalau di tempat kita cuma satu ustadz, dua ustadz. Sementara di tempat lain ada ustadz-ustadz yang ternyata ilmunya jauh dari yang ada di tempat kita. Bukan berarti kita tidak menuntut ustadz yang ada di tempat kita. Kita tuntut, tapi juga ya orang-orang yang tentunya jauh lebih berilmu. Kita juga harus berusaha untuk menggali ilmu mereka. Ya, jangan cukupkan dengan yang dekat saja, Pak. Tapi juga kita juga ya mengambil dari yang jauh. Makanya tidak aneh para ulama terdahulu mereka apa? Mengadakan perjalanan jauh. Ya. Bagaimana cara memberi nasihat bagi orang yang sholat di samping kita, tapi enggak mau merapatkan saf? Nasihati, akhi, ya,
merapatkan saf itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Memang khilaf para ulama tentang hukum merapatkan itu apakah wajib atau tidak. Sebagian ulama mengatakan wajib karena adanya perintah dari Nabi SAW. Sebagian ulama mengatakan sunnah, tidak wajib. Namun kalau misalnya katakanlah orang yang tidak mau merapatkan ini lebih condong kepada pendapat yang sunnah. Yang namanya sunnah itu buat ditinggalin apa dilakukan sih Pak? Salah persepsi kalau dia memahami, itu kan cuma sunnah aja, nggak wajib. Gara-gara sunnah kemudian kita apa? Tinggalkan. Salah pemahaman. Yang sunnah itu tetap hendaknya apa? Dilakukan. Bahkan sudah kita sebutkan ya bahwa boleh hukumnya menegur orang yang meninggalkan sunnah yang sifatnya apa? Muakkadah. Iya. Gak masalah. Kita nasihati dia. Mana yang lebih rajih? Puasa Arafah ikut Saudi atau ikut pemerintah? Ini setiap tahun ribut Pak. Masalah ini. Saya mau tanya. Yang pertama kali haji di zaman Rasulullah SAW siapa? Di zaman Rasulullah SAW pertama kali haji Abu Bakar. Abu Bakar disuruh oleh Rasulullah untuk haji tahun ke-9. Dan Allah wajibkan haji tahun ke-6. Kemudian Allah perintahkan Abu Bakar untuk haji pada tahun ke-9. Dan Rasulullah baru haji pada tahun berapa? Ke-10. Ada enggak dalil dari Rasulullah ketika Abu Bakar haji, Rasulullah nyari-nyari berita kapan Arafah? Ada? Silakan antum cari dalam kitab-kitab hadis. Ada enggak? Rasulullah SAW mencari-cari berita, kita ngikutin apa? Di Arafah. Kalau misalnya harus ikut yang ada di sana, pasti Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW, Arafah hari ini ikuti sana. Tidak pula Rasulullah menganjurkan kepada para sahabatnya, ya puasa Arafahnya ngikut nungguin Abu Bakar berita dari sono. Padahal kan Makkah sama Madinah kan jaraknya nggak tahu jauh-jauh banget. Iya. Itu antar Makkah dan Madinah gimana dengan Makkah dengan Indonesia? Hanya perkataan seorang kan namanya juga puasa hari Arafah. Iya, permasalahannya dahulu di zaman Nabi terjadi nggak masalah seperti ini? Terjadi nggak? Terjadi. Waktu Abu Bakar disuruh oleh Nabi haji tahun ke-9, kan Nabi waktu itu nggak haji. Nggak ikut haji waktu itu Nabi. Nggak ada Nabi menyuruh, nanti kita dengar dulu beritanya di Saudi apa di Arafah kapan. Nggak ada. Sebelum ada internet, sebelum ada media, sebelum ada telepon dan yang lainnya. Dulu gimana menentukan kapan hajinya? Kapan Arafahnya? Umat Islam di Indonesia ini sudah ada ratusan tahun loh Pak di Indonesia, Pak, ribuan Pak, sudah lebih dari 1000 tahun Pak. Misalnya tahun 1800 kan nggak ada telepon, nggak ada apa. Iya nggak? Terus menentukan ngikutin Arafahnya caranya waktu itu gimana dong? Nyuruh orang ke Arafah. Perjalanan berbulan-bulan. Balik-balik udah bulan Desember. Udah lewat. Nggak mungkin. Berarti selama 1000 tahun lebih umat Islam salah semua gitu. Karena nggak ngikutin yang ada di mana? Di Arafah. Ajib.
Ya. Tapi kan namanya juga puasa hari Arafah, ketahuilah akhi. Kebiasaan orang Arab menamai hari atau tahun itu dengan kejadian besar yang terjadi di hari atau di tahun. Seperti misalnya Rasulullah lahir di tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena ada kejadian besar saat itu di mana Ka'bah diserang oleh pasukan gajah. Disebutlah dengan tahun gajah. Demikian pula puasa hari Arafah. Kenapa disebut puasa hari Arafah? Karena di situ ada kejadian besar, itu berkumpulnya kaum muslimin di mana? Di Arafah. Iya. Nah itu akal Islam. Bolehkah panitia korban mendapat jatah atau bagian dari daging hewan kurban? Minta izin dulu dari pemilik kurban. Ketika mau ngambil nih kambing, lihat milik siapa itu kambing. Tanya, Pak, gimana kalau kambing Bapak buat panitia, boleh nggak? Kalau pemiliknya bilang nggak apa-apa, silakan. Ya udah, ambil aja. Kalau pemiliknya jangan Pak, itu buat pakai miskin, jangan kalau begitu. Ya. Apakah ada salafnya sholat tahajud berjamaah di selain bulan Ramadan? Rasulullah SAW pernah beberapa kali sholat tahajud berjamaah dengan sebagian sahabat. Tapi itu tidak secara sengaja. Dalam artian Nabi tidak mengundang mereka. Kejadian yang pertama yaitu kejadian Rasulullah sedang Ibnu Abbas nginep di rumah Rasulullah, di rumah Maimunah. Sengaja memang Ibnu Abbas nginep itu ingin melihat bagaimana sholatnya Rasulullah, sholat tahajudnya Rasulullah. Maka Ibnu Abbas melihat Rasulullah pun bangun kemudian sholat. Maka Ibnu Abbas pun segera wudu, kemudian beliau pun berdirilah di sebelah kiri Rasulullah SAW. Maka Rasulullah kemudian memegang kepalanya Ibnu Abbas dan dijadikan ke sebelah kanan. Kata Ibnu Abbas, maka Rasulullah pun memulai dengan surat Al-Baqarah. Aku mengira beliau akan ruku setelah selesai Al-Baqarah. Ternyata lanjut ke surat An-Nisa. Setelah An-Nisa selesai, lanjut lagi surat Ali Imran. Ya. Nah, di situ Rasulullah tidak mengundang, tidak ngajak, Ibnu Abbas, nanti kita tahajud berjamaah ya. Enggak. Kejadian yang kedua yaitu bersama Abdullah bin Mas'ud. Itu pun Rasulullah nggak ngajak. Cuma Ibnu Mas'ud kemudian ikut seperti halnya Ibnu Abbas. Sampai-sampai kata Ibnu Abbas apa? Laqad hamamtu bi amrin su. Aku punya niatan buruk saat itu. Kenapa? Aku mau keluar, ya panjang banget soalnya. Ya. Kejadian yang kedua yaitu bersama Hudzaifah bin Yaman. Dan dalam 3 kejadian ini Rasulullah tidak ngajak-ngajak. Tidak ngajak. Maka kalau misalnya antum lagi tahajud, tahu-tahu istri antum jadi makmum dalam tahajud, boleh sekali-kali. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, seperti Aisyah pernah menceritakan bahwa Rasulullah SAW tahajud, sholat malam, dalam keadaan Aisyah melintang di hadapan Rasulullah SAW. Setiap kali mau sujud, Rasulullah menyentuh kakinya Aisyah supaya dilipat. Maka Aisyah pun melipat kakinya. Rasulullah sujud. Ketika Rasulullah berdiri, Aisyah melonjorkannya lagi kakinya. Rasulullah nggak bilang, Aisyah, bangun ayo tahajud bareng. Tapi dalam hadis itu apa? Ketika telah tersisa sholat witir, Rasulullah membangunkan Aisyah untuk sholat witir.
Makanya yang dilakukan oleh sebagian orang di zaman sekarang, ngundang-ngundang, hadirilah tahajud berjamaah. Nah, perbuatan itu dari salafus saleh. Apakah para sahabat pernah melakukannya? Tidak. Para tabi'in, para tabi'ut tabi'un? Enggak. Iya. Yang dilakukan oleh para sahabat hanya di bulan apa? Ramadan saja. Iya. Bolehkah menggabungkan niat sholat tahiyat masjid dengan sholat fajar? Boleh, tidak masalah. Ini pendapat imam yang 4. Ya. Bersedekah diniatkan untuk anak yang sudah meninggal di umur 5 bulan. Apakah pahalanya sampai? Kata Ibnu Katsir, sedekah untuk mayat sampai dengan ijma' seluruh ulama. Ya. Dengan ijma' seluruh ulama. Mohon saran dan nasihat karena ana dan ikhwan lain masih sering gibah. Padahal ana sudah berusaha untuk tidak gibah, tapi sering keceplosan. Ya, keceplosannya dosa Pak, masalahnya Pak. Ini ngeri nih kalau keceplosannya dosa. Ya. Ketika antum ngomongin orang, apanya yang sedang antum omongin? Kalau ngomongin tentang agamanya, tentang apa? Agamanya karena dia misalnya suka berbuat maksiat, karena dia misalnya dia suka menjelek-jelekan sunnah, itu tidak termasuk ghibah kata para ulama. Dalilnya hadis Itban bin Malik. Rasulullah SAW diundang oleh Itban untuk sholat di rumahnya. Kemudian Rasulullah pun datang dan sholat di rumah Itban, sholat sunnah berjamaah. Yang dijadikan dalil oleh Taimiyah boleh sholat sunnah berjamaah sekali-kali. Ya. Kemudian orang-orang yang ada di kampung itu tahu Rasulullah datang, mereka pun kumpul di rumah Itban. Kemudian salah seorang mereka bertanya, di mana si Malik bin Dukhshun? Kok nggak kelihatan? Atas mereka sebagian lagi, itu orang munafik itu. Iya. Kata Rasulullah, kamu jangan berkata seperti itu. Bukankah dia bersyahadat la ilaha illallah? Tapi ya Rasulullah, kami melihat dia dekatnya sama orang munafik ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya, sesungguhnya Allah mengharamkan atas api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan wajah. Dijadikan dalil oleh para ulama seperti Imam Nawawi, Ibnu Hajar dan yang lainnya dalam mencarah hadis ini. Ini boleh kita membicarakan seseorang karena agamanya. Dan itu tidak termasuk ghibah. Ghibah itu yang kayak gimana Pak? Kalau kita membicarakan aibnya. Membicarakan apa? Aibnya. Atau membicarakan dosa yang ia sudah bertaubat darinya. Atau dosa yang ia lakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak terang-terangan. Kebetulan kita tahu. Lalu kita bongkar aibnya, ini masuk ghibah. Ya, makanya ketika antum ngomongin orang tuh dari jenis yang mana nih? Ya, supaya kita tahu dulu ini termasuk ghibah apa? Bukan. Baik, saya kira cukup. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.